Halo, saya Dimas Krisna Arli Pratama, NPM 18700-128 dari Fakultas Kedokteran Wijaya Kusuma, kelompok SGD 19. Saya akan menjelaskan tentang proses penanganan penderita multitrauma, yaitu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama itu persiapan, yang kedua triase, yang ketiga itu prima survei, yang keempat secondary survei, yang kelima itu terapi definitif. Tapi yang saya jelaskan di video saat ini adalah ada 3, persiapan sama triase sama primary survei. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan ada 2, fase pre-hospital dan fase in-hospital. Fase pre-hospital yaitu koordinasi dari petugas di TKP dengan dokter rumah sakit sehingga penderita dapat ditangani dengan tepat. Petugas sebelum sampai di rumah sakit memberitahu pihak rumah sakit agar kita sampai bisa dipersiapkan semuanya. Pada fase ini lebih ditekankan pada penjagaan airway, kontrol pendarahan, shock, dan imobilisasi penderita. Yang kedua yaitu fase in-hospital, yaitu persiapan penerima pasien ketika sudah datang di rumah sakit. Biasanya dipersiapkan perlengkapan airway seperti laryngoscope, endoscope, tube, dan lain-lain, cairan RL, tenaga radiologi laboratorium, jika perlu tenaga medis tambahan. Yang kedua yaitu triase. Triase adalah penggolongan penderita berdasarkan tingkat kegawat daruratan. Triase dilaksanakan berdasarkan kebutuhan ABC, yaitu airway, breathing, circulation. Triase bisa digolongkan dengan menggunakan revisit trauma score, yaitu laju nafas, tekanan darah, dan GCS. Berikut adalah tabel dari RTS. Kita menghitung dari awal transport dan akhir transport. Ada 2 jenis triase. Yang pertama yaitu jika kapasitas tidak melampaui rumah sakit akan menangani yang paling parah dan pada parah keadaannya. Yang kedua yaitu jika kapasitas melebihi kemampuan rumah sakit akan menangani yang kemungkinan hidup tertinggi serta yang memerlukan waktu, tenaga, dan perlengkapan penanganan sedikit. Tahap ketiga yaitu prima survei. Prima survei yaitu penilaian prioritas berdasarkan fungsi suka, tanda vital, trauma yang dilakukan secara cepat dan efisien. Jika keadaan mengancam jiwa, resistensi dilakukan bersama dengan prima survei. Terdiri atas airway, breathing, circulation, visibility, exposure. Yang pertama yaitu airway atau kelancaran jalan nafas. Apakah ada obstruksi jalan nafas, benda asing, fraktur, benda asing atau fraktur? Usaha pembahasan airway harus melindungi vertebra dengan melakukan shift lift atau jangstrus. Jika berdasarkan terdapat fraktur servikal dan membutuhkan jalan nafas, diberi intubasi. Jika tidak bisa baru diberi prosedur airway surgical. Tanda objektif sumbatan airway ada 3, yaitu look, listen, dan feel. Look, kelihatan kesadaran sionis reaktris otot tambahan untuk nafas. Listen adalah suara abnormal dan sumbatan. Yang ketiga feel, raba lokasi trakea dan tentukan tempat di tengah. Yang selanjutnya yaitu breathing. Breathing ada 3, look, listen, dan pemberian buccal oximeter. Yang pertama look. Look untuk melihat naik turun dada simetris, pergerakan dada jika tidak simetris menunjukkan frail chest dan sangat berbahaya terhadap oksigenasi penderita. Yang kedua listen, yaitu suara nafas turun atau tidak, jika ada jeda dada, jika pernafasan cepat menandakan tachypnea. Yang ketiga yaitu pemberian pulsa oximeter untuk memberitahu saturasi oksigen dan perfusi perifer penderita. Yang selanjutnya yaitu circulation. Circulation yaitu volume darah dan cardio output. Pendarahan merupakan sebab kematian, makanya menjadi hal yang krusial. Ada 3 tanda klinis, yaitu tingkatan kesadaran, yang kedua warna kulit, dan yang ketiga nadi. Tingkat kesadaran yaitu darah menurunkan progresi otak sehingga membuat kesadaran menurun. Yang kedua warna kulit, yang dilihat dengan wajah pucat dan ekstremitas pucat sebagai tanda hipovolen. Yang ketiga nadi. Pemeriksaan nadi
yaitu periksa kekuatan dan kecepatan dan irama. Jika darp cepat dan kecil sebagai tanda hipovolemik, nadi tidak teratur sebagai tanda gangguan jantung, dan jika tidak ditemukan denyut, segera resusitasi. Jika terjadi pendarahan eksternal, segera beri tekanan pada luka untuk menghentikan pendarahan. Jika terjadi pendarahan internal, segera konsultasikan kepada dokter bedah. Berikut derajat kehilangan darah. Kelas 1 yaitu lebih dari 750 ml, yang kelas 2 yaitu 750 sampai 1500 ml, yang ketiga yaitu 1500 sampai 2000 ml, yang kelas 4 yaitu lebih dari 2000 ml. Yang selanjutnya yaitu disability, fungsi untuk evaluasi tingkat kesadaran dengan AVPU. AVPU yaitu ALT, Vocal Pain Response, atau bisa diganti dengan GCS, Glasgow Coma Score. Yang selanjutnya yaitu exposure. Untuk mencegah hipotemi, maka pakaian penderita harus dibuka dengan cara digunting dan diberikan selimut sebagai pengganti supaya hangat dan tidak terjadi hipotemi. Yang terakhir yaitu tambahan pada primary survey dan resusitasi. Yang pertama monitor EKG, yang kedua kateter urin dan lambung, yang ketiga monitor vital sign. Berikut merupakan penjelasan dari proses penanganan penderita multitrauma dari persiapan triase, primary survey, dan resusitasi. Sekian dari saya dan terima kasih.